الحمد لله الحمد لله الذي أكرم من اتقى بمحبته وأوعد من خالفه بغضبه وعذابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد رسول الله وخير خلقه وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيله. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib secara pribadi berwasiat pada diri dan umumnya pada jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa menjalankan apa yang sudah menjadi perintah Allah, dan juga berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghindari apa yang sudah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang senantiasa bertakwa dimanapun kita berada, apapun kondisinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di akhir kelak hayat kita jadi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengucapkan suatu doa yang sangat penting, doa yang sangat dahsyat. Doa ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84. Doa ini merupakan harapan dan keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam agar orang-orang yang hidup setelahnya tetap menghormatinya dengan ungkapan-ungkapan, dengan perkataan-perkataan yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku sebagai buah tutur kata yang baik bagi kalangan orang-orang yang datang di kemudian hari. Ma'asyiral muslimin dan Jumat rahimakumullah. Sayyidina Ali dalam maqalahnya menyebutkan bahwa inna lisanal mu'mini min wara'i qalbi wa inna qalbil munafiqin min wara'i lisani, li'anna al-mu'min idza arada an yatakallama bi kalamin tadabbaru fi nafsihi fa in kana khairan abdah wa in kana sharran warahu wa innal munafiq yatakallamu bima ata ala lisanihi la yadri madza lahu wa madza alaihi. Yang kurang lebih di antara artinya adalah sesungguhnya perkataan-perkataan orang yang mukmin itu berasal dari hatinya, sedangkan hati orang munafik berasal dari lisannya. Karena orang mukmin ketika ingin berbicara, ia renungkan terlebih dahulu. Jika baik, maka ia akan melanjutkan perkataannya. Jika berdampak buruk, maka ia akan meninggalkannya. Sedangkan orang munafik berbicara dengan lisannya saja, ia tidak tahu dampak baik dan buruknya. Ma'asyiral muslimin dan Jumat rahimakumullah. Makalah ini mengisyaratkan bahwa ucapan, tutur kata, ungkapan merupakan cerminan hati seseorang. Orang beriman menyadari bahwa konsekuensi keselamatan seseorang tergantung dari tutur katanya. Sebaliknya, orang munafik digambarkan sebagai pribadi yang tidak konsisten antara ucapan dan perbuatan, cenderung berubah-ubah dan mudah terbawa oleh keadaan. Ma'asyiral muslimin dan Jumat rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk bertutur kata
dengan sebaik-baiknya kepada siapapun. Bahkan hal tersebut merupakan salah satu indikator keimanan kita, indikator keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebuah pepatah Arab mengatakan, "Salamatul insan fi hifdzil lisan." Keselamatan manusia terletak dalam menjaga lisannya. Mengenai pentingnya bertutur kata yang baik, Al-Quran berbicara, telah menggambarkan kepada kita semua bahwa ada 9 macam perkataan di dalam Al-Quran yang dapat dijadikan panduan kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita bertutur kata yang baik. Bertutur kata di dalam Al-Quran diistilahkan dengan bahasa qaulan. Yang pertama yaitu qaulan ma'rufan, perkataan yang baik. Di antaranya terdapat di dalam juz 2 surat Al-Baqarah ayat 235 dan 263 yang di dalam Al-Quran qaulan ma'rufan kurang lebih terdapat atau disebutkan kurang lebih 5 kali di dalam Al-Quran. Menurut Profesor Shihab, qaulan ma'rufan berarti perkataan yang baik yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat yang berlaku. Selain itu, qaulan ma'rufan berarti pula perkataan yang pantas dengan status sosial yang berlainan, tidak menyinggung perasaan serta pembicaraan yang mendatangkan kemaslahatan. Seorang guru bertutur kata yang santun, pejabat bertutur kata yang beretika, pun dengan seorang dai, tokoh masyarakat, petinggi ormas dan lain sebagainya, hendaknya bertutur kata dengan ma'ruf sesuai dengan kondisi sosial dan budaya. Yang kedua yaitu qaulan syadidan. Di dalam Al-Quran kurang lebih ada 2 kali disebutkan, di dalam surat An-Nisa ayat 9 dan di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Qaulan syadidan adalah perkataan yang benar, tegas, jujur, lurus, to the point, tidak berbelit-belit dan tidak bertele-tele, yakni suatu perkataan, ucapan atau perkataan yang benar, baik dari substansinya, materi, isi dan pesan maupun redaksi tata bahasanya. Yang ketiga yaitu qaulan layyina, disebutkan 1 kali di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Toha, di dalam surat Toha ayat 44. Qaulan layyina adalah penyampaian pesan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar, lunak, tidak memvonis, memanggilnya dengan panggilan yang disukai, penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang dimaksud layyina ialah kata-kata sindiran, bukan dengan kata-kata terus terang atau lugas, apalagi kasar. Yang keempat yaitu qaulan maisura, perkataan yang mudah. Disebutkan 1 kali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 28. Qaulan maisura berarti perkataan dengan mudah atau gampang, yakni mudah dicerna, mudah dimengerti oleh orang lain. Perkataan ini juga mengandung empati kepada lawan bicaranya, menyenangkan, memberikan harapan dan memotivasi orang untuk mendapatkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang rahimakumullah. Yang kelima yaitu qaulan baligha, disebutkan 1 kali di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat 63. Qaulan baligha adalah perkataan yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung kepada pokok masalah dan tidak berbelit-belit. Agar komunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan kadar akal seseorang atau khalayak
dan menggunakan bahasa yang mengesankan kepada jiwa mereka. Yang keenam yaitu qaulan kariman, perkataan yang mulia. Disebutkan satu kali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 23. Qaulan kariman adalah perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah lembut dan bertata krama. Dalam konteks di dalam surat Al-Isra ayat 23 ini, perkataan yang mulia wajib dilakukan saat berbicara dengan kedua orang tua kita. Kita dilarang membentak mereka atau mengucapkan kata-kata yang sekiranya menyakiti hati mereka. Qaulan kariman harus digunakan khususnya saat berkomunikasi dengan kedua orang tua, pada guru, kepada orang yang dituakan, dan kepada orang lain. Yang ketujuh adalah qaulan sakinan, satu kali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Muzammil ayat 5. Qaulan sakinan, yaitu perkataan yang berbobot dan penuh makna, memiliki nilai yang amat dalam, memerlukan perenungan untuk memahaminya dan bertahan lama. Dengan demikian, qaulan sakinan juga berarti kata-kata yang syarat makna dari seseorang yang ahli hikmah, contohnya para sufi, contohnya ataupun para filosof. Qaulan sakinan biasanya memuat sebuah konsep pemikiran yang mendalam, baik secara intelektual maupun secara spiritual. Yang kedelapan adalah ahsanu qaulan. Di dalam Al-Quran terdapat dua kali. Yang pertama di dalam surat Al-Kahfi ayat 2, dia yang kedua yaitu terdapat dalam surat Fussilat ayat 33. Ahsanu qaulan adalah menyampaikan perkataan dengan pilihan kata yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim, orang yang berserah diri. Quran surat Fussilat ayat 33. Ma'asyiral muslimin dan Jumat rahimakumullah. Yang terakhir yang ke-9 adalah qaulan 'aziman, satu kali di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 40. Qaulan 'aziman, perkataan yang mengandung dosa besar. Berbeda dengan qaulan-qaulan sebelumnya. Qaulan 'aziman ini merupakan ujaran yang mengandung penentangan yang nyata terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Termasuk jenis qaulan 'aziman adalah setiap ucapan, ujaran kebencian yang mengandung permusuhan dan penipuan. Perkataan jenis ini mudah sekali kita jumpai di era yang sekarang ini, di era dimudahnya internet, media sosial yang telah banyak digunakan untuk menumpahkan fitnah, caci maki, dan menyebarkan perkataan kotor yang menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikian 9 macam qaulan di dalam Al-Quran yang bisa menuntun kita dalam bertutur kata. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita umat yang bisa istiqomah, menjaga hati kita bertutur kata dengan baik, dan juga ketika kita tidak bisa berbicara dengan baik, maka kita bisa diam atau tidak mengeluarkan perkataan apa-apa. Ma'asyiral muslimin wa zawjatal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan motivasi kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.